Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita berada di Hyundai Ciputat. Mobil apa yang akan kita review adalah di sini. Sebelumnya saya pernah nge-review Hyundai kereta. Ini yang lagi booming lagi nih, Hyundai Stargazer. Nah, di sini saya akan kasih unjuk ke teman-teman bentukan Stargazernya seperti apa secara lebih dekat dan lebih detail. Jadi tetap ikuti channel YouTube saya. Gue bisa, lu bisa. Oke teman-teman, saya udah berada di depan mobilnya Stargazer Hyundai. Ini kita akan review sekilas sebelum kita tanya-tanya yang lebih paham ini mobil. Jadi kita lihat dulu nih bentukannya, emang teman-teman apa ya, lebih futuristik sih. Kalau saya bilang tuh Hyundai itu ngeluarin mobil sekarang modelnya kayak kalau kita dulu nonton film robot zaman dulu tuh. Nah dia ngeluarin zaman sekarang tuh bentuk-bentukan bodi mobilnya hampir kayak gitu, dari Ioniq dia keluarin lagi Stargazernya, hampir-hampir apa ya, ya dia nabrak dari yang udah ada sih sebenarnya, tapi dia lebih ke kalau dulu kita nonton si film robot pasti mobilnya tuh kayak kotak-kotak kayak futuristik gitu. Nah sekarang dia nyiptain tuh, nah makanya dia lebih apa ya sekarang ya, lebih berinovasi sih menurut saya tentang desain, lebih berani keluar dari yang udah ada. Nah kita ini akan review si Stargazer yang lagi banyak diperbincangkan orang-orang. Nih teman-teman, kita lihat velgnya ini menggunakan dia velg ringnya ini ring 16 ya, ring 16. Sedangkan yang saya lihat tuh si mesinnya ini nggak jauh beda sama si Hyundai Creta, makanya saya akan kita review.
Oke, ini dalemannya nih. Ini dalemannya. Sebelumnya saya kan review yang akhirnya saya beli itu mobil Hyundai Creta. Dari setirnya sama persis sama Hyundai Creta tipe Prime. Ya, ini saya jelasin lagi nih. Yang ini kita review adalah tipe Stargazer tipe Prime, tipe tertingginya. Nah, bentukannya seperti ini. Mungkin kalau yang tipe di bawahnya saya nggak tahu, mungkin kalau setir sama aja ya. Door trimnya ini bahannya walaupun dia berkulit jeruk, tapi dia tetap nih plastik nih. Oh ini bahan ini bahan lembut. Dia, nah ini saya nggak tahu nih, ini dia kalau di tipe si Hyundai Creta itu dia menggunakan Bose, tapi ini tidak menggunakan Bose teman-teman. Tidak, kalau Bose dia ada tulisan Bose. Ini speakernya si audionya nggak menggunakan Bose sih kayaknya. Itu satu. Tampilan si dashboardnya, si layarnya udah hampir sama seperti Ioniq ya. Ioniq nih. Model-model Ioniq nih. Ioniq 5 gitu, model-model ininya seperti ini. Kalau siapa namanya si Creta enggak, tampilannya seperti ini. Nah dia masih menggunakan handle rem brake-nya, masih pakai handle. Kalau si Creta sudah menggunakan sistem ya, sistem tinggal pencet langsung jadi. Tapi dia sama nih menggunakan, tadi saya baca tuh hampir-hampir nggak jauh beda dia. Nanti lebih detailnya kita tanya si masnya yang menjelaskan. Tapi secara keseluruhan, secara looknya, tampilan setirnya sama-sama Hyundai Creta. Cuman hanya bedanya di sini dia sudah pakai wireless charging juga. Si dashboardnya beda nih, si layar monitor buat display audionya. Terus dia tidak menggunakan Bose nih. Ini saya lihat kalau Bose kan ada nih ya. Audio tidak menggunakan Bose. Terus handle brake dia masih pakai handle brake. Nah ini nggak pakai air purifier, dia tidak purifier. Kalau di itu air purifier, AC-nya double, belakang juga. Nanti saya jelaskan, saya akan tanya lagi ini angin aja atau dia udah bisa air purifiernya. AC-nya itu kesini atau cuman sedot dari depan keluar ke belakang. Itu di bagian depan. Untuk si dashboardnya saya bilangnya, dia ngikutin mobil listrik sih, model-modelnya lebih beda lagi, beda sama si Hyundai Creta itu teman-teman. Nah di sini ada tempat naruh barang, ada lacinya. Di sini ada tatakan tempat air minum tuh, dia langsung ada ininya. Kalau situ nggak ada gininya. Nah ini tipe Prime sama semuanya, joknya sudah menggunakan ini ya, kulit ya. Itu untuk bagian depan teman-teman. Nah untuk bagian depan di bodi ini teman-teman ya, ini dia headlamp yang ini nih, ini teman, dia gede nih, jarang mobil ada sebagian mobil yang seperti ini. Emang Honda Jazz pun kayaknya nggak sepanjang ini, cuman lebih lebar sedikit. Dia lebih lebih kaku, moncongnya tuh habis dengan nih setengah. Mesinnya hanya di sini teman-teman. Sebenarnya ini bodinya yang membuat dia lebih kayak kayak lonjong, kayak panjang gitu, kayak slim. Di bagian depannya slim, nggak kaku gitu, langsung zus gitu. Makanya ini terlihat lebih lebar. Kita lihat di bagian depan dulu mesin, kita lihat. Oh dia mesinnya nih, dia masuk ke dalam sedikit, dia tidak keluar ke depan. Makanya dia di bodi sampingnya seperti itu bentukannya. Ternyata dia membuat bodinya sih sebenarnya. Jadi terlihat bodinya tuh kepalanya sedikit. Ternyata mesin ini masuk setengah ke dalam teman-teman. Biar futuristik mungkin dapat desainnya seperti ini dia ngedesain. Tapi pastilah yang ngedesain ini membuat jangkauan ke sana pasti tetap bisa teman-teman. Ternyata mesinnya setengah ada di dalam, setengah keluar, nggak full dia di luar. Makanya terlihat kecil kepalanya kan. Nah, buat info ini teman-teman ya, saya searching di infonya saya dapat ini mesinnya sama menggunakan dengan Hyundai Creta. Apa perbedaannya mungkin nanti kita akan tanya lagi ke masnya. Kita review dulu secara keseluruhan. Ini di bagian mesin Stargazer.
Oke, kita lanjut ke grill. Grillnya kalau si Hyundai Creta itu grill lampunya itu dia ada yang ikut grill lampunya tuh. Kalau ini pure di sini lampunya. Kalau Hyundai Creta ada yang di grillnya, jadi nyaru dia. Grill sama lampunya nyaru. Kalau di Hyundai Creta, kalau ini enggak, pure ini grill, nggak ada lampu. Nah, strip ini lampu tapi teman-teman. Gitu. Kita lanjut ke kursi bagian 2. Spionnya ya standar, tapi bentukannya lebih slim. Si Stargazer sama si Hyundai Creta dia lampunya lebih slim. Dia lebih kecil sedikit, kalau si Hyundai Creta lebih gede sedikit. Tetap udah stop engine kontak ya teman-teman ya. Udah menggunakan remote, sudah bisa menggunakan remote menyalakan mobil ini, hampir sama Hyundai. Nah, ini untuk di bagian keduanya nih, dia udah joknya itu ada pilihan kedua, captain seat atau yang bisa bertiga. Nah, ini pilihan tipe Prime Hyundai Stargazer-nya captain seat. Jadi lebih enak sih, maksudnya lebih apa ya, lebih nih kita sebagai penumpang ya, ada senderan buat nyantai kalau keluar kota jauhan gitu. Headroomnya juga lumayan jauh, mungkin saya ukuran nah, lumayan oke. Tapi ya buat sendiri sih lebih apa ya, lebih kalau dibilang lebih nyaman mungkin kurang lebih gede sedikit ya. Coba untuk jalan jauh ya oke lah, namanya di kelas mobil apa ya, smart, low smart lah hitungannya. Ini buat mobil keluarga ya, jalan-jalan. Oh, di sini sudah ada black table ya teman-teman. Nah, di sini ada black table-nya tuh, tapi satu di belakang sini nggak ada, cuman satu aja. Oke, kita headroomnya juga oke. Ini AC-nya. Nah, nanti kita pertanyakan ini AC-nya langsung AC atau dia cuman angin. Oke, kita lanjut ke belakang. Bodi tampilan sampingnya teman-teman, apa ya, futuristik banget. Jadi ini colong keluar, ini masuk ke dalam, itu keluar lagi. Jadi dia emang desainnya saya akui lah, dia berani banget, berani tampil memulai. Nih, apalagi tampilan si lampu belakangnya. Nih teman-teman lihat tuh, terus ini Stargazer ini dia nyala, ini merah nih, ini merah nyala sampai sini nyala. Nah, ini kita buka. Apakah lampu ini ikut ke sini atau tidak? Sorry. Oh, ternyata tidak ngikut teman-teman. Lampunya ini tetap masih nempel di dalam, di bodi ya. Jadi dia ada lekukan patahan gitu nih, si kap belakangnya. Ini dia, emang benar-benar ya boleh lah. Jadi dia lampunya tinggal, tapi lampu yang ininya masih nempel, jadi setengah. Saya kira tadi ini ikut dibawa ke atas, ternyata enggak. Dia nempel di dalam. Tetap menggunakan kamera ya, kamera belakang dia tetap menggunakan. Buat mundur dia udah ada. Jadi menurut saya ya dia cukup lengkap loh teman-teman, mengeluarkan. Tuh. Dia ngeluarin harga segitu tuh worth it dengan teknologi yang dikasih sama dia. Cuman ini bedanya, kalau saya lihat sepintas ya, nanti kita akan tanyakan dengan masnya, dia nggak mempunyai yang tipe Prime itu nggak. Kalau sama si Hyundai Creta, dia tidak mempunyai si blueling ada, air purifier nggak ada, sunroofnya nggak ada, terus si handbrake dia masih handbrake masih. Mungkin itu nanti kita akan tanyakan lagi lebih jelas ke masnya. Jadi ini teman-teman yang saya review Hyundai Stargazer tipe Prime. Jadi itu teman-teman, mungkin lukit-lukit lagi, kita lihat lagi sambil kita mewawancari masnya. Halo. Dengan Mas siapa? Aku dengan Rama. Rama, ini Mas Rama nih teman-teman di rumah. Ini Mas Rama yang akan lebih menjelaskan. Mas Rama, ini kan mobil yang lagi apa?
lagi banyak diperbincangkan lah sama netizen ya. Iya, betul. Setelah kereta keluar lagi Hyundai Stargazer, ternyata ya sesuai lah, maksudnya pas launching pertama kelihatan lampunya dulu tuh, pas promo pertama kan lampunya dulu tuh, lampu ya nggak di mana-mana balik orang lampu. Pas keluar akhirnya ternyata dikeluarkan oleh Hyundai, brand aslinya ternyata dia mengesankan juga. Kalau kita ngeliat tuh balihonya pertama tuh kan lampunya strip gitu, ini mobilnya kayak gimana bentukan kayak robot. Pas keluar ya tidak mengecewakan teman-teman. Menurut saya ya, dia berani membuat versi barunya mobil zaman sekarang lah. Lekukannya, terus dia hampir nggak jauh beda sama Ioniq ya. Menurut saya bentuk desainnya. Cuman ini versi minibusnya, Ioniq versi sedannya, ya kan. Dari peleknya dulu orang banyak kan pelek kan keluar yang apa ya, yang bintang-bintang yang slim, apanya bunganya apa, kembangnya satu-satu tipis kan. Kalau ini dia berani ya. Ioniq 5 ya, lihat teman-teman. Bukan lebih besar ya. Iya, lebih besar ya. Bukan dipikirin lagi lah Bang. Nah, ini Mas Rama tadi ya. Ini istilahnya adanya Hyundai Creta bukan? Jadi ini memang segmennya dia kan masuk ke segmen NPV. Jadi kan kita Hyundai ini baru ada lagi segmen MPV-nya itu Hyundai Stargazer. Nah itu untuk masuk di segmen-segmen pasarnya untuk di Avanza Veloz, terus juga Expander. Ultimate. Nah terus juga ada kayak R3 gitu. Nah itu untuk masuk di situ karena Hyundai melihat bahwa di Indonesia ini masih cukup banyak peminatnya untuk mobil-mobil MPV ya. Terutama kan di Indonesia banyak keluarga-keluarga besar gitu ya kan. Ini makanya Hyundai mengeluarkan mobil ini. Nah, terus mobil ini juga banyak kelebihannya kan dibanding beberapa kompetitornya itu karena nanti kita akan jelas. Itu saya udah lihat dari sekarang. Terus saya tanya Mak, ini diproduksinya tetap di Indonesia kan sekarang? Betul. Produksinya di Indonesia, pabriknya ada di Indonesia. Kenapa bisa? Jadi gini loh. Kadang-kadang orang mikir, wah kok dia fitur yang diberikan sama dia kok banyak gitu. Saya juga pertama dulu begitu mikirnya. Tapi harganya kok low. Ya itu mungkin salah satunya adalah dia produksinya sudah di Indonesia. Jadi cost yang dikeluarkannya tidak terlalu berat. Makanya dia berani. Setelah saya juga merasakan gitu, saya pakai gitu. Bukan saya mau ini Hyundai ya. Saya coba emang oke punya kok teman-teman, bukan Hyundai itu bukan perusahaan baru setahun 2 tahun atau 5 tahun ya enggak lah. Dia juga udah di ranah otomotif udah lumayan oke lah, udah settle lah maksudnya. Cuman sekarang dia lebih mengembangkan, berinovasi ya. Why not enggak? Ya boleh-boleh aja dong. Kalau lebih bagus nggak mungkin dia jualan modal 300, dia jual 300 kan? Pasti dia. Tapi pasti ada plus minusnya lah. Itu mungkin dia masih bermain baru ya, dia lebih tekan lagi cost-nya. Lebih value for money sih buat customer juga ya. Nah untuk ini Mas, yang paling beda adalah di mobil si Stargazer ini adalah terlihat tampak depan dan belakang. Belakangnya kalau belakang ini sendiri emang kita lebih futuristik ya. Banyak orang-orang mengira mobil ini mobil-mobil listrik. Ya betul. Gitu. Model listrik ya. Jadi desainnya itu kalau saya lihat itu bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan, nggak akan bosan gitu. Nggak akan bosan ya, karena betul. Dia pencetus lah, membuat gebrakan sebuah bodi mobil yang akan berubah dari dulunya. Dia pemulanya, dia udah dirubah sama dia total. Bentukan mobil, bodi mobil itu kayak gini aja, desainnya udah oke. Emang mobil masa depan sih kalau saya lihat dari desainnya. Jadi sudah dipikirkan ini. Saya nggak tahu, tapi saya dapat bocoran bahwasannya katanya, saya nggak tahu nih ya, saya review Ioniq 5 itu di Semarang. Saya dapat bocoran bahwasannya si desainernya si Hyundai ini bekas dari mana diambil. Makanya saya bilang, bener apa gimana? Betul. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini desainer dari mobil-mobil mewah Eropa itu banyak direkrut sama Hyundai. Salah satunya desainer mobil Lamborghini yang waktu itu sempat pegang Hyundai terus keluar dan akhirnya balik lagi ke Indonesia, ke Hyundai gitu. Iya makanya saya bilang kan dulu Hyundai itu nggak kayak gini, makanya tiba-tiba berubah itu berarti
ada satu struktur yang dia rubah, makanya membuat citra bentukan semuanya dirubah sama sekali. Kalau di dalam sebuah perusahaan menurut saya kalau masih orangnya itu aja nggak bakalan jauh. Ini jauh lompatannya jauh, dia ngerubah dari yang bentukan gini langsung berubah. Wow. Makanya desainnya beda sendiri kan. Makanya saya bilang tadi, saya juga curiganya gitu. Kalau Hyundai bisa berubah seperti ini, pasti orang di belakangnya ini akan pasti berubah. Nggak mungkin nggak. Ternyata betul ya. Betul. Itu bisa kita lihat kok di beberapa berita atau artikel-artikel ya. Bisa kita searching juga. Desainer Hyundai. Makanya dia bisa berubah. Betul. 80 derajat tuh. Waduh. Lebih mendekati ke desain Eropa sebenarnya. Iya. Betul mobil listrik. Iya betul. Nih untuk pembahasannya di sini Mas, kita langsung sambil jalan ya. Kita ke depan nih. Ini bentukannya ini kalau di kereta itu di grillnya itu dia punya si lampunya nyaru sama grill kan? Iya betul. Ada nggak? Kalau di sini sih dia nggak ada grillnya, tetap pakai grill ini, tapi dia sudah darkroom ya jatuhnya. Iya lebih. Tapi berarti pusat di sini ya? Iya, pusat lampunya di situ ya. Bukan kayak kereta ya. Kalau kereta ada di grill. Iya, kalau kereta kan desainnya parametric pixel ya. Terus ada hidden untuk LED-nya. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau di sini tetap ini listnya tetap nyala kan? Listnya tetap nyala. Itu listnya tetap nyala. Ya? Iya. Dia udah auto headlamp juga gitu kan. Auto headlampnya. Ya, sama kayak si kereta betul. Kan auto headlamp. Nah, yang ngebedain sama beberapa brand di luar ya. Kayak ini kan kita bisa nyalahin mobil ini dari remote. Dari handphone malah? Dari handphone bisa, dari Blink tadi dari remote. Terus jendela kita bisa naikin turunin itu dari remote juga bisa. Nanti kita bisa praktekin sih. Kayak gitu. Oke. Sama berarti kan ini teknologinya sama di kereta? Di kereta bisa ya, betul. Teknologi yang di kereta dipasang di sini juga gitu. Diturunin dari remote. Dari remote. Kacanya bisa. Mau kita praktekin? Oh boleh. Boleh Coba, kita praktekin ya. Iya boleh. Saya cari kuncinya. Siap. Lah mobil gua kemarin bisa nggak? Bisa kali kayaknya. Oh bisa berarti, coba. Malah gua punya mobil kereta nggak tahu gua bisa diturunin. Ini sebentar, kita harus tutupin dulu ini karena lagi ramai pengunjungnya. Banyak yang penasaran sebenarnya sama Hyundai Stargazer ini. Gitu. Tapi Stargazer emang saya akui sih dia berani nabrak dia lebih gue punya gaya sendiri gitu ya. Iya betul. Punya modal sendiri, gue nggak mau ngikut. Iya. Out of the box. tapi nggak norak-norakan Mas. Iya. Masih oke. Oke, iya betul. Nggak jadinya kok aneh gitu nggak. Iya. Tapi emang mobil masa depan sih. Iya. Ini desainnya ini nggak akan bosan sampai beberapa tahun ke depan. Iya. Tetap nggak ketinggalan zaman. Ya, tapi maksud saya kompetitor akan kalang kabut ya. Iya, kalang kabut. Kayak seperti kereta sama HRV ya. Agak lama kereta keluar, HRV dikeluarin sama dia. Tapi nggak mengalahkan. Iya. Saya waktu itu saya review kan HRV sama ini. Dia ngeluarin tuh HRV, tapi akhirnya saya lihat tetap masih lebih unggul si kereta gitu. Iya. Masih ada perbedaannya. Iya, fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya terutama. Harga lebih mahal. Iya, kalau untuk desain kan mungkin beberapa orang desain suka eksterior itu selera ya, lebih ke selera. Tapi dia lebih menang merah. Saya akui. Betul. Iya, nah ini kita coba ya. Kita coba ya. Ini kita lock. Terus kalau kita buat ngebuka ini nih, kita tekan. Nah, itu. Oh, tekan lama Bu. Tekan lama, di hold. Tapi semuanya kebuka. Nah, ini satu kebuka. Oh, supir. Iya. Oh, berarti kalau ada ketinggalan apa misalnya bisa ya? Intinya sebenarnya lebih ke kayak buat ngeluarin sirkulasi udara panas di luar. Oh. Di dalam. Di dalam ya. Di dalam. Gitu karena ini kita bisa tutup lagi ya. Tutup lagi? Kita tahan. Oh, cuman hanya modelnya tahan. Oh, sama kayak Hyundai kereta berarti ya? Iya, kita tahan. Nah, dia ketutup lagi. Nah, ini yang nggak ada di kompetitor lain ya? Betul. Lalu kita bisa coba, misalkan kita lagi mau manasin mobil nih, kita mau berangkat kerja gitu, mobil harus dipanasin dan kita pengen masuk udah adem nih, AC-nya nyala. Nah, kita bisa kunci ini 2 kali, lalu kita tekan hold, maka mobil akan nyala. Ya itu saya udah coba di mobil di saya. Kereta ya udah ada. Nah ini yang nggak ada di mobil MPV lain. Kalau matiin lagi. Ya matiin lagi.
tinggal tekan aja hold-nya, Hold. langsung matiin. Oke teman-teman, berarti dia bisa dari remote menyalakan mobil dan membuka jendelanya. Betul. Itu yang nggak ada di MPV lain. Iya, betul. Itu satu kelebihan si Stargazer. Iya, ditambah lagi dengan fitur Blue Link tadi. Blue Link ya, bisa Komunikasian dari handphone. juga. Terus layanan daruratnya 24 jam. Betul. Ya kan kalau Blue Link. Terus apa lagi kelebihan dia? Kelebihan dia fitur-fitur dari Smart Sense-nya sih. Smart Sense ya, Smart betul. Sense, Ya. ada lane keeping assist, Lane keeping assist. terus forward avoidance assist. Ya. Itu kita bisa lihat nanti kita pengaturan dari meter cluster tadi. Jadi ada multi information display atau user setting ya. Kita bisa rubah tuh di situ. Kalau Tapi itu tipe tertingginya tipe si Prime. Betul. Itu Tipe kan. terlengkapnya, betul. Tipe terlengkapnya. Betul. Kalau tipe Jadi di bawah ini style, tipe di tengahnya style itu perbedaannya ya tadi fitur Smart Sense-nya kan tapi tetap remote bisa nyala dari bisa remote, nyala, iya. bisa dibuka. Tipe terendahnya pun bisa tadi ya. ya terus sama paling bedanya dia airbag-nya. Airbag-nya kalau ini kan sudah 6 nih. 6. Nah, Ada di samping kiri kanan Iya, ya. ada pilar dari depan pengemudi dan penumpang, terus pilar, terus juga sama di set curtain airbag Ya. gitu itu udah ada. Tapi yang pasti dasarnya adalah tadi kelebihan yang nggak ada di mobil MPV lainnya tadi itu. Tadi Menyalakan dari salah satunya remote itu. dan membuka jendela itu Iya. tipe apapun bisa. Ada. Itu tipe apapun ada. Kecuali mungkin aktif ya. Aktif? Aktif belum. Aktif belum? Belum aktif. Aktif itu berarti Masih standar. Maksudnya dia belum bisa nyalahin atau matiin dari remote ini. belum bisa. Iya. Oh, tipe aktif itu Iya. paling standarnya. Itu harganya tipe aktif berapa? Aktif di 258 ya. Oh, itu teman-teman. Itu tipe termurah. Tipe tertingginya harganya 300 berapa? Kalau ini two tone terus captain seat itu di 309.600. 309.600. Jadi bedanya hampir 50 lebih. Ya, 50-an juta lah kurang lebih. Nah, untuk itu ya Mas ya. Iya. Nah, kita masuk ke dalam deh. Oke. Nah, Berarti- ini udah auto folding juga. Kita bisa langsung. Berarti ini kalau kita kendaraan di sebelah kita mendekat, kita mau belok, dia akan ngasih notif kan? Iya, betul. Itu dia sebutannya line keeping assist. Ya, di blind spot. Di blind spot ya, blind spot. Ya. Betul. Blind spot assist. Blind spot assist itu lane keeping assistnya tadi buat Di depan. marka jalan, iya, betul. Marka jalan. Nah, itu kita bisa setting dari multi informasi Nah, display. ini saya lihat sekilas ya. Nah, Bener Mas tadi bilang mobil ini seperti mobil listrik yang ininya ya. Dari cara dashboardnya ini bentukannya emang mobil listrik ya. iya. Bentukan ininya, tapi ininya sama Hyundai Creta, sistirnya ya semua sama, tombolnya semua sama. Iya, betul. Tipe Prime berarti apa yang membedakan? Biar lebih gampangnya nih kan kita tipe Prime si Hyundai Stargazer sama Hyundai Creta. Bedanya, Hmm. kalau di Stargazer itu kan nggak ada panoramic sunroof. Oke ya. Panoramic sunroof itu belum ada. Ya. Air purify. Air purifier nggak ada. nggak Oke ada. tadi yang saya sebutin. Iya. Benar. Terus? Nah, terus electric parking brake dan auto hold di sini Oh, belum. auto hold-nya nggak ada imannya. Iya, Auto hold-nya nggak ada. Karena bisa kan bilang. dia pakai handbrake. Kalau handbrake kan otomatis nggak ada. auto Ya, hold-nya. ini handbrake deh masih handbrake. Iya, Saya masih bilang handbrake, karena- nggak ada auto hold-nya. Betul. Karena kan untuk rata-rata pengguna mobil MPV di Indonesia itu ya masih terbiasa dengan handbrake. Masih cukup terbiasa dengan handbrake. Tapi sama dari Hyundai sendiri dia alihkan atau ditambahkan ke fitur-fitur yang jauh lebih menguntungkan sebenarnya. Fitur safety-nya kayak yang tadi bilang. Ada lane keeping assist, Ya. forward avoidance assist, terus ada rear cross traffic assist. Berarti ya kalau ada tiba-tiba kita mau mundur dia ngerem Langsung otomatis. rem otomatis. Nah, itu Depan juga gitu kan? betul yang nggak ada di MPV lain juga. Ya, kemarin saya bawa mobil Hyundai saya, Ya. itu repotnya emang kadang-kadang teman, Iya. suka ngagetin. Kagetin. Suka ngagetin dulu. Iya. Tapi itu lebih safety. Iya. mementingkan keselamatan lah untuk kita Tapi dan kadang-kadang suka pengguna kaget. lain. Iya, betul. Nah, berarti ada 3 itu ya, Mas? Hmm? Iya, betul. Hold brake, yang nggak ada, Jadi dia iya handbrake. electric parking brake, terus ada auto hold itu belum ada di sini, yang di kereta sudah ada Oh, panoramic sunroof. auto, ya kan satu kesatuan ya. Iya. Auto sama itu kan dia. Iya, satu kesatuan nama electric parking brake terus sama Kita kalau pay-in dia otomatis langsung dia, Hmm, ya kan? Iya. Otomatis nge-hold and brake. iya, brake-nya. betul. Berarti itu 1, 2 sama si Panoramic
Air purifier nggak ada kan? Nggak ada, terus ventilated seat. Ya, ventilated seatnya nggak ada nih? Nggak ada. Oke. Kalau situ ada ventilated seat. Ada ventilated seat. Ya, oke benar. Iya, air ventilated seat itu buat jadi udara yang dihasilkan dari pori-pori jok bagian penumpang depan. Kalau si Hyundai Creta penumpang dan supirnya ada. Ada, betul. Iya. Itu ya? Betul. Mana panoramic sunroof. Panoramic sunroof. Ya itu aja yang berarti perbedaannya. Sebenarnya sedikit ya. Mesin sama mas? Mesin sama. Mesinnya masih di horsepower 115. Aturan nih teman-teman ya. Saya bilang ya, bedanya tipis loh sama Hyundai Creta. Cuman kan bedanya pasti akselerasi. Karena kan mobil ini bobotnya juga lebih berat daripada Hyundai Creta. Tapi mesin secara real mesinnya samakah ada perbedaan di transmisinya kah? Transmisi gimana? Kalau di transmisi masih sama. Berapa speed percepatan? Kalau di sini dia Hyundai Creta 8. Iya, Hyundai Creta 8 di sini juga sama 8 percepatan. 8 percepatan? Iya. Tapi dia nggak bisa manual. Oh iya, dia nggak ada, iya. Tidak bisa. Nggak ada pedal shift. Ya, pedal shiftnya. Nah, untuk AC-nya sendiri yang tengah ini, dia mengeluarkan angin saja atau AC? Dia ini AC. Jadi untuk tipe yang ini Prime sampai tipe Trend itu sudah ada evaporatornya. Oh, tapi kalau bukan tipe aktif, baru dia menyalurkan. Dari sini? Iya. Aktif kan yang standar. Berarti tetap AC ya? Iya, AC. Bukan angin aja ya, angin. Betul. Oke, itu teman-teman berarti ada evaporator. Pendingin mobil ini good. Ada mobil SUV apa ya? Mobil keluarga, FPV keluarga itu hanya menyalurkan. Jadi kadang-kadang di dalam kita suka gerah, tapi ini oke punya. Iya. Satu saya lihat lagi mas, ada perbedaannya sama si. Speaker Bose. Iya, Bose. Ini nggak ya? Iya, ini belum Bose. Kalau si Hyundai Creta speakernya saya akuin. Wow, kalau ini dikasih Bose, pasti orang banyak lari ke sini. Harganya ya. Harganya lebih ini. Beda 100 lah ya harganya. Iya, betul. Kurang lebih 100 juta bedanya sama si Hyundai Creta. Dengan pertimbangan si fitur-fiturnya. Fitur tadi, betul. Tuh. Ini sudah apa ya saya bilang ya? Untuk kelas mobil seperti ini ya, FPV ya oke lah teman-teman. Cuman saya mau tahu dimensinya dulu mas. Dimensinya berapa sih? Saya belum punya. Kalau untuk dimensinya dia itu untuk panjangnya tadi 4,460. 4 meter. Hampir 4,5 ya. Hampir 4,5 ya. Iya betul, hampir 4,5 meter. Lebarnya 1780. 1780 1 meter. 1 meter 7 ya hampir 1,8 lah ya. Iya, hampir 1,8. Lebar juga. Iya betul. Ya untuk apa ya? Untuk mobil keluarga ya harus seperti itu. Panjang. Ya, seatnya aja ada yang 6, ada yang 7 ya? Ada yang 7 betul. Yang 6 itu captain seat, yang 7 ya masih nyambung kursi. Untuk ground screen-nya berapa nih? Itu sekitar 18 cm. 18 cm ground screen-nya teman-teman. Iya, jadi masih jalanan Indonesia masih oke lah yang berlubang-lubang, banyak lubang-lubangnya. Iya. Nih kita lihat lagi yang keduanya sebari sama masnya nih. Berarti ini tadi saya udah jelasin kan ini captain seat. Nah berarti ada joknya yang modelnya yang nyambung. Buat 3 itu yang jadikan 7 ya. Ini kan 6. Betul. Joknya sendiri udah kulit kan mas? Udah kulit nih joknya tuh teman, bukan kulit semi lagi, dia udah kulit. Dia ini tapi tipe yang prime ini adalah captain seat. Tapi untuk jarak jauh ya lumayan enak lah. Iya. Maksudnya tidak terlalu pepet-pepetan. Di baris 3 sendiri juga cukup luas untuk ukuran orang-orang dewasa Indonesia. Dia nggak ngasih padat ya, dia ngasih space-nya nih. Tuh dia kasih space juga kiri kanannya nggak terlalu padat teman-teman. Tuh buat si joknya. Jadi nggak lu pepet-pepetan. Tapi kalau ada juga orang-orang Indonesia bandel dibikin 3. Tapi lebih memilih ya itu kembali lagi ke selera dan kebutuhan. Ya, tapi ini secara keseluruhan ya teman-teman ya. Ini kompetitor buat mobil-mobil MPV yang lawan-lawannya cukup mengganggu, bisa diperhitungkan lah. Karena teknologi tadi yang diberikan sama dia, tambahan-tambahan itu ada yang belum ada di MPV lain loh. Betul. Jadi dia cukup ya harus mempertimbangkan Hyundai lawan yang
harus dipertimbangkan. Iya. Nggak bisa cuma itu sebenarnya. Kayak kemarin aja HRV dan kereta, mungkin mereka tidak memperkirakan ternyata melebihi batas yang diperkirakan mereka. Karena sekarang kompetitor otomotif ya boleh udah semakin inilah ya, Iya, semakin betul. bersaing. Semakin Harga bersaing dan kualitas. dan teknologi bersaing lebih ini. Mungkin kan karena mereka ya untuk masuk ke ranah menggoyang semuanya emang harus caranya seperti itu. Betul. Dengan harga dan punya pabrik di Indonesia. Betul. Kalau enggak ya susah bersaing kan. Iya, makanya di kita sendiri di pabrik itu bukan cuman hanya buat tapi juga ada pusat spare part. Oh, gitu berarti. Iya. Berarti semuanya produksi ya? Iya, tetap. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi Untuk peleknya sendiri aja nih teman-teman tuh. Peleknya aja tuh Iya. bentuknya teman-teman bisa lihat tuh. Iya, betul. Padat-padat ya tuh. Iya. Bukan lagi modelnya dulu kan straight, tipis gitu kan. Kalau dia udah berarti Ini ya lebih lebih kuat, kokoh. lebih kuat, kelihatan kokoh gitu. Iya. Kalau dulu orang kan kelihatannya lebih slim gitu kan. Sekarang Iya. dia lebih Betul. dia udah berani keluar dari zona itu. Hebat. Ya gue teman-teman, jadi ini tadi masnya sudah menjelaskan ke saya itu bahwasanya mobil ini kompetitor yang kelebihannya sudah jelasin lah, banyak tadi itu kelebihannya. Iya. Si dari Hyundai Stargazer. Iya, Stargazer apa namanya? Aksesorisnya, pendukungnya mobil ini. Teknologinya lumayan bagus. Banyak kompetitornya yang nggak memiliki itu. Itu teman-teman. Jadi apa yang saya bilang ya? Ya semua pilihan ada di Tangan customer sendiri. sendiri. Iya. Saya hanya nge-review, masnya hanya menjelaskan. Iya. Yang ada emang pure itu, bukan kita saling menjatuhkan merek lain apa enggak. Cuman ya langkah baiknya kita bersaing dengan baik ya. Ini caranya. Iya. Tunjukin, keluarin hasil kualitas, kelebihan, nah itu. Iya. Tinggal menilai sendiri. Ya, tinggal customernya, konsumennya sendiri yang menilai. Betul. Jadi buat pesan-pesannya Mas, coba Masnya ini sebagian apa sih? Ini kita di Hyundai mana nih? Kita di Hyundai Ciputat. Ya. Saya sebagai sales konsultan. Sales. Jadi saya juga yang membantu customer untuk memilih mobil sesuai dengan kebutuhannya dan menyampaikan sesuai apa yang saya tahu. Jadi supaya customer lebih yakin lagi dan nggak salah pilih untuk kendaraannya. Untuk kebutuhan dia. Untuk kebutuhan dia. Nah, gitu. itu. Karena kalau sampai salah pilih bisa nyesel, nanti malah jadi apa bingung, ya? Jadi bingung sendiri ya. Karena kebutuhannya buat banyak orang, dia beli mobilnya yang cuma muat 4 orang ya. Betul. Tapi kebutuhan dulu, baru nanti Masnya menjelaskan ini butuhnya ini. Iya, betul. Gitu. Coba Masnya bisa promo, coba apa mau di promo ini? Oh iya, kalau dari saya ada mungkin IG ya. Boleh. IG saya ada di hyundaiciputat.co. Nah, kalau ada kebutuhan atau mau tanya-tanya bisa lewat IG juga atau lewat WhatsApp ya. WhatsApp di 0812 8108 3377. Atau langsung datang ke Hyundai Ciputat. Temuin dengan Mas siapa? Dengan Rama. Dengan Mas Rama. Itu teman-teman, saya tidak ada maksud unsur apapun, saya hanya memberikan penjelasan ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin membeli mobil tipe apapun saya review, saya hanya kasih tahu realnya ini begini, nggak ada maksud menjatuhkan atau mau menaikkan suatu merek, enggak. Karena yang saya rasakan itu harga murah dengan fasilitas yang ada ya, kenapa enggak kita pilih yang itu. Jadi itu aja teman-teman, tidak ada unsur apapun. Jangan lupa subscribe, comment, and like video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Gue bisa, lu bisa. Naikin lagi. Wah, canggih mobilnya.